Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Freddy Tobing, dan Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirangjurit. Pak Dian, kita lanjutkan. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi, apa yang membuat Anda begitu yakin betul terhadap kondisi di Iran saat ini, bahwa di Iran saat ini tidak terjadi perpecahan di internal? Itulah ketatanegaraan sebuah negara yang solid. Artinya siapapun pemimpinnya tidak tergantung, dalam hal ini eksekutifnya ya, tidak tergantung pada individu, tetapi sudah ditentukan dan percaya pada ketentuan yang sudah digariskan oleh pemimpin besar yang namanya Ayatollah Mojtaba Khamenei sekarang. Sudah digariskan sehingga apapun yang terjadi membuktikan kok sudah selama ini bahwa tewasnya Khamenei kan tidak akan menjadikan Iran tumbang atau porak-poranda, tapi tetap berjalan sebagai suatu negara yang solid dan berdaulat. Nah, dalam kaitan perpecahan tadi semuanya sudah digariskan, menteri atau siapapun sudah hanya melaksanakan apa yang digariskan itu sesuai kondisi di lapangan. Makanya para perunding pun yang kemarin ke Islamabad sudah siap dengan counter proposal, sudah siap dengan kalau dilanjutkan ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa, mereka juga enggak masalah, tapi yang pasti kesiapan militer dan rakyat Iran menghadapi segala kemungkinan terus berjalan. Jadi tidak ada perpecahan. Itu mah isu gombal yang selalu diajukan oleh si Trump sama antek-anteknya, selalu masih modal paradigma lama, melontarkan isu-isu yang biasa, kan itu taktiknya dia, memang seperti itu. Tapi kalau boleh saya sedikit singgung tadi, kalau dikatakan bahwa kedua negara ini nampaknya sudah tidak lagi menghiraukan hukum internasional. Saya kira tidak begitu keadaannya. Dari awal kan sudah kelihatan siapa yang biang keladinya, siapa yang paling melanggar hukum internasional kan sudah tahu, Amerika dan Israel. Pertama kali menyerang tanpa etika, tanpa pemberitahuan, tanpa memberikan indikasi, langsung serang bulan tahun lalu. Bulan Februari ketika orang puasa, masih subuh, baru saja menyelesaikan sahur, Ayatollah Khamenei almarhum lagi mengumpulkan petinggi-petinggi di compound tempat tinggalnya yang sangat sederhana. Saya nggak tahu berapa kali udah pernah ke sana. Jadi sangat mudah menjadi sasaran dan mereka tidak ada perlindungan khusus. Nah, itu apakah tidak melanggar hukum internasional? Dari titik pertama Trump napas saja sudah melanggar hukum internasional itu. Apalagi kalau kita ngomong Selat Hormuz. Selat Hormuz tolong dilihatnya seperti ini. Selat Hormuz itu pintu masuk, ada di luar, ada di dalam. Di dalam itu Iran punya kedaulatan di lautan pintu masuk itu. Amerika sama sekali tidak punya kedaulatan, apalagi di luar selat itu, karena di sana sudah domainnya Oman, sudah kedaulatannya Oman, bahkan ada yang sudah kedaulatan laut internasional. Dia seenaknya menembak kapal di laut internasional tanpa alasan, dia melakukan blokade internasional tanpa alasan, itu jelas melanggar hukum internasional. Yang pasti Presiden Amerika yang sebelum-sebelumnya juga, siapa yang pasti dari Republik kalau tidak salah itu juga sudah menerapkan kebijakan yang namanya PSI, Proliferation Security Initiative. Artinya apa? Ketika zaman tenang saja, Amerika sudah mempunyai kebijakan kapal manapun yang keluar dari Selat Hormuz yang dicurigai membawa komponen berbahaya atau diduga berbahaya bagi keamanan dan pertahanan Amerika, Amerika merasa berhak mencegat dan menginvestigasinya, menginspeksinya. Artinya apa? Loh, kalau siapa dia kok menerapkan kebijakan seenaknya, sementara orang itu bawa minyak yang dibutuhkan banyak negara, tapi buat Amerika dianggap itu mengancam karena tidak sesuai sama sanksi unilateral yang diterapkannya terhadap Iran. Hukum internasional sudah dipermainkan oleh orang yang namanya Trump seenak perutnya sendiri. Nah, sekarang kalau yang ketiga disinggung juga tadi, masalah ceasefire. Ceasefire ya itulah bukti
ternyata dia tidak mampu serang udara, serang laut tidak mempan, dia bingung karena tolong diingat ya, amunisinya Amerika itu ternyata rudalnya berkurang 40% katanya, hanya untuk perang 2 bulan ini. Kemudian belum lagi drone-nya, belum lagi segala macam kapal dan kapal perang canggihnya itu, pesawat-pesawat canggihnya juga ternyata tidak secanggih yang dibayangkan kok, bisa dijatuhkan drone-drone-nya atau rudal-rudalnya itu bisa dijatuhkan oleh drone Iran yang harganya murah kan. Sementara satu buah Patriot itu katanya $45 juta bisa rontok sama drone yang $20.000. Nah, artinya apa sih semua ini? Semua ini itu menunjukkan bahwa Iran itu sebagai pihak yang defensif, yang mulai diserang lebih awal, masih sangat terkontrol tingkah lakunya, attitude-nya, gesture-nya dalam kaitan menghadapi Amerika. Kalau mau jujur, Amerika sekarang katanya mengerahkan 3 kapal induk segala macam. Jangankan 3, 11-11-nya kapal induk itu dikerahkan juga rasanya belum tentu bisa menembus Hormuz itu. Artinya Iran juga tolong diingat belum mengeluarkan segala kemampuan militernya loh. Artinya sebuah kapal induk itu dengan 2 buah rudal jatuh di landasan terbangnya itu, kapal terbangnya nggak akan bisa terbang tuh. Dan selama dia nggak bisa masuk ke Selat Hormuz, dia nggak akan bisa menurunkan ribuan marinirnya tuh. Jadi Iran sudah sangat siap. Artinya dengan ceasefire apapun, mau terbatas atau tidak terbatas, Iran selalu siap. Baik. Dan bahwa Iran mengatakan Selat Hormuz adalah bagian dari teritori mereka dan mereka akan memperlakukan itu sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Mereka akan memperlakukan itu sebagai suka-suka mereka. Mereka akan perlakukan itu tarif, adalah langkah yang tepat bagi Iran. Betul, karena buat saya itulah hukum internasional menyatakan choke point seperti Hormuz, seperti Selat Malaka itu harus terbuka untuk innocent passage. Itu lintas damai, buat dagang, buat pariwisata, segala macam. Tapi dalam kondisi perang yang harus ditegakkan adalah kedaulatan negara, yaitu menjaga teritorialnya. Baik. Nah, Iran dalam konteks Selat Hormuz jelas harus menjaga teritorialnya yang ada di Selat Hormuz, yaitu laut di sekitarnya yang batasnya 12 mil itu tetap menjadi wewenang Iran. Dia berlakukan kondisi apapun dalam situasi emergency atau apalagi perang, itu hak negara-negara berdaulat tersebut. Baik. Silakan lewat yang bagiannya Oman, kalau memang di situ fasilitasnya lebih lengkap atau kedalamannya cukup untuk sebuah tanker-tanker besar seperti yang lagi digambar ini. Tapi yang bagiannya Iran adalah wewenang kedaulatan negara Iran dan berhak menetapkan kebijakan di teritorinya. Bagaimana Anda membaca hubungan Iran dengan Tiongkok, Pak Dian? Apakah memang benar Iran akan mempercayakan pengawasan atau mempercayakan bagaimana pengurusan uranium mereka kepada Tiongkok? Begini, Iran itu negara non-blok. Iran itu negara pihak pada perjanjian yang namanya non-proliferasi, dan selama ini sebagai negara non-blok, negara OKI, negara NPT, Iran sudah menunjukkan itikat baiknya. Dalam konteks non-proliferasi sudah dibuktikan bahwa selama ini Iran produksi uraniumnya tidak melebihi yang ditentukan, yaitu sekitar 3,67 untuk sebuah reaktor, atau ambangnya yang 20% pengayaan uranium tidak pernah dilampaui. Artinya dia patuh. Nah, itulah hak yang ditetapkan oleh perjanjian NPT, Non-Proliferation Treaty itu. Ya. Nah, kalau dibilang sekarang Iran, apakah Iran sudah keluar dari prinsip-prinsip itu? Rasanya tidak. Karena semua ini bermula dari Amerika. Iran itu sebagai negara berdaulat masih menghargai yang namanya non-blok. Nah, dengan non-blok itu Iran ketika tidak ada perang ini menjaga baik kok dengan negara-negara tetangganya yang namanya Gulf Cooperation Council itu, GCC itu kan tidak ada insiden apapun. 47 tahun revolusi itu kan tidak ada seputir peluru pun dilontarkan ke negara-negara Teluk itu, aman tentram. Semua kapal, semua perdagangan minyak dan gas yang melewati itu kan aman-aman saja. Artinya apa sih?
ketika itu, apalagi ketika berlakunya perjanjian yang namanya JCPOA, yaitu perjanjian damai tentang program nuklir Iran, kan itu yang membuat juga Amerika. Tapi Amerika yang dipimpin oleh orang waras, yang namanya Barack Obama. Kalau sekarang pertanyaannya, loh, Barack Obama sama Trump itu negaranya beda ya? Kok bisa begitu? Kan sama negara Amerika yang tidak menghormati hukumnya itu siapa? Yang namanya Trump. Bahkan fellows-nya sendiri orang Amerika aja di bypass tuh apa persetujuannya. Padahal ketika itu semua berjalan baik, damai. Tidak ada apa-apa. Sementara sanksi sepihaknya semakin diperketat. Dan Iran tetap bertahan dengan sanksi itu. Ya. Jadi kalau dibilang Iran yang apa ya, yang sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya, buat saya dengan Tiongkok itu kebebasan Iran untuk melakukan apapun, apalagi jangan dilupakan Tiongkok punya apa ya, punya piutang karena dia sudah memberikan upaya damai antara Iran dan Saudi ketika mereka putus hubungan diplomatik 2015 sampai 2023 itu. Piutang Yang ke siapa? mendamaikan kan ya Piutang ke siapa Pak Dian? Iran sama Saudi itu tanda kutip dia punya utang. Karena Cina lah yang mendamaikan mereka. Yaitu ketika mereka putus hubungan diplomatik pada tahun 2015 sampai 2018. Apakah negara non-blok yang menyelesaikan? Tidak. Apakah negara OKI yang menyelesaikan? Tidak. Apakah Indonesia yang katanya non-blok dan katanya OKI dan katanya D8? Tidak. Cina yang memutuskan, yang menyelesaikan. Artinya apa? Janjinya apa dengan itu? Iran dan Saudi memberikan peluang investasi yang lebih besar kepada Cina dengan kondisi yang lebih lunak, katakan gitu. Sementara Cina dapat apa dari Arab Saudi dan Iran? Harga minyak yang lebih murah. Loh, dengan posisi seperti itu hubungan Iran sama Cina erat ya jangan diperkarakan. Ya. Karena memang mereka saling terikat. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa Tiongkok punya kans besar, punya andil besar untuk menjadi juru damai dalam hal ini. Nah, poinnya ke situ. Tolong dilihat JCPOA. Dari 2002 ketika katanya program senjata nuklir Iran terungkap, tahun 2003 perundingan sudah dimulai. Tapi pasang surutnya perbedaannya masih terlalu besar karena tidak ada yang bisa menjembataninya. Baru ketika 2013 Obama punya niat baik yang ternyata bisa dijabarkan oleh pembantu-pembantunya menawarkan poin-poin yang akhirnya bisa dinegosiasikan dan disepakati menjadi perjanjian JCPOA. Artinya apa? Selesai sebenarnya masalah nuklir ini kalau saja yang memutuskan di masing-masing pemerintah adalah orang-orang waras, orang-orang bijak. Nah, ternyata kan dibongkar tahun 2018 sepihak oleh yang namanya Trump. Jadi artinya apa? Ketika tahun 2013, 2 tahun sebelum tercapai, itulah titik balik ketika negara-negara penting mulai bermain. Yaitu 4 negara anggota tetap PBB. Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. Itulah yang bisa menekan, tanda kutip ya, menekan Amerika supaya menerima usulan damai dengan semuanya itu dengan jaminan Uni Eropa lah yang akan menjadi semacam pengawas kalau Iran nakal. Semua terbukti. Nah, sekarang kan kondisinya sudah berbeda. Prancis dan Inggris sudah mulai meninggalkan. Ya. Apalagi Cina dan Rusia tidak akan pernah dekat sama Amerika. Artinya mereka lebih mempunyai sekarang ini dalam upaya damai nanti negara-negara itu akan mulai tampil untuk memainkan perannya. Halo? Ya, tadi sempat hilang suara Anda Pak Dian. Oke, kita sambil memperbaiki audio dengan Pak Dian yang sempat terputus tadi. Saya ingin ke Prof. Freddy, saya ingin menggeser ini ke Indonesia, Prof. Freddy. Gencatan senjata ini kan terus diwarnai dengan perang blokade ya Prof. Amerika Serikat memblokade pelabuhan Iran, Iran menutup akses Selat Hormuz, dampaknya langsung dirasakan negara-negara importir energi, termasuk dalam hal ini Indonesia. Apakah strategi diplomasi ekonomi Prabowo saat ini Anda melihat sudah ideal, Prof? Kalau dikaitkan dengan Indonesia, menurut saya
eh, ambisi pemerintahan Prabowo itu ketinggian lah menurut saya ya. Jadi Yang mana, Prof? artinya bahwa dia langsung mau ikut untuk urusan Amerika, Iran, bergabung dengan Board of Peace dan sebagainya itu ya. Kenapa saya bilang ambisi ini terlalu tinggi? Menurut saya PR terbesar itu adalah urusan domestiknya dulu diberesi gitu ya. Kedua, bagaimana diplomasi dengan tetangga terdekat, itu yang dia harus perkuat dulu. Saya lihat ini dia langsung meloncat seperti loncat 10 langkah ke depan gitu, meninggalkan apa yang menjadi basis kekuatan diplomasi dia, misalnya begitu. Ya, jadi kalau dibilang diplomasi ekonominya Pak Prabowo, saya nggak gitu yakin ya melihat prospeknya gitu ya. Jadi eh, eh, Indonesia ketika bergabung dengan Board of Peace aja itu kan cenderung terlalu mendekatkan diri kepada Trump misalnya begitu. Bagaimana Meskipun dia harus ya Meskipun kalau kita pahami dua-duanya kan beda, Prof. Kalau Selat Hormuz itu kan kaitannya dengan energi, sementara kalau BOP kan kaitannya dengan perdamaian dengan Palestina begitu. Anda ingin mengatakan bahwa justru yang diambil itu khawatirnya kita politik bebas aktif itu semakin mendekatkan Indonesia dengan Amerika? Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus bijak gitu. Artinya juga menjaga apa yang akan menjadi reaksi dari Iran dengan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung mendekat kepada BOP misalnya begitu ya. Dengan semua orang sudah tahu lah isinya BOP seperti apa gitu. Kok kita masih melanjutkan ke sana gitu. Dari sisi itu aja kan itu udah langkah awal yang kurang baik, menurut saya kurang diplomatis gitu ya. Jadi cenderung meninggalkan yang disebut sebagai politik bebas aktif gitu ya. Saya nggak tahu loyalitas pemerintah Indonesia kepada Trump sebetulnya sesungguhnya apa yang mau diambil begitu misalnya ya. Bahkan ketika terbukti yang terjadi adalah Amerika dengan Israel menyerang Iran setelah ada BOP itu. Sehingga orang mengatakan, wow udah jadi board of war, nggak lagi board of peace. Dan kita tidak merubah langkah itu gitu dan seterusnya. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia ini dapat pembelajaran sangat mahal menurut saya ya. Jadi harus betul-betul introspeksi bagaimana sebaiknya kembali kepada pengalaman sejarah kita ya, mulai dari founding fathers itu membawa diplomasi perjuangan kita gitu ya. Jadi mari saling menghormati lah, menghormati kedaulatan para pihak begitu ya. Jadi kalau dibilang, oh kita cenderung memihak kepada perdamaian, betul. Tapi ketika board itu dibentuk, itu bagaimana begitu? Apakah board ini justru tidak menimbulkan konsekuensi yang di luar harapan kita begitu ya. Jadi saya pikir pemerintah ya, harus lebih terbuka lagi lah ya, mengevaluasi persoalan-persoalan seperti ini gitu ya. Jadi itu yang sering kita lihat, wah ketika Pak Prabowo menawarkan kita mau jadi penengah, dasarnya